Hello? Di awal cerita kita diperlihatkan suasana pagi berkabut di atas pedalaman hutan Costa Rica, di mana sebuah helikopter ekspedisi terbang menyusuri langit wilayah tersebut dan mendarat persis di depan mulut sebuah gua yang konon katanya dihuni oleh ribuan spesies mamalia penghisap darah atau kelelawar vampir. Dia adalah sosok ilmuwan ahli biokimia bernama Dr. Michael Morbius yang diperankan oleh si Aragorn dalam film Lord of the Ring, sedang bersama dokter lainnya yang ketika dia turun dari helikopter dengan berjalan pincang, langsung ditawari bantuan oleh salah satu relawan di sana. Si dokter pun menolak hal itu yang dikarenakan dia juga sendiri adalah dokter. We shouldn't be here when it gets dark. I am a doctor. Tujuan beliau di sana adalah untuk menjadikan spesies kelelawar dari tempat ini sebagai objek penelitian yang untuk mendapatkannya, Michael harus memancing mereka dengan darahnya sendiri dan inilah yang terjadi. Cerita pun flashback ke 25 tahun sebelumnya di mana Michael kecil tengah berada pada sebuah panti kesehatan di negara Yunani terkait derita kelainan darah yang membuat kedua kakinya mengalami kelumpuhan seumur hidup. Di sana dia dipertemukan dengan seorang anak baru bernama Lucian, ini orangnya, didampingi seorang dokter bernama Nicholas sekaligus seorang yang selama ini menangani Michael dan akan merawat Lucian dan juga mengingat bahwa Lucian menderita hal serupa persis seperti yang dialami oleh Michael saat ini. Agar lebih akrab lagi, Michael lantas menyebut Lucian dengan nama panggilan Milos saja, lalu mengingatkannya agar tidak bebas berada di luar sana karena keberadaan mereka bakal dibully dan disiksa oleh anak-anak seusianya. Ketika sedang asyik mengobrol, tiba-tiba saja mesin infusan Milo berhenti mendadak yang hal ini membuat dia ngegepluk pingsan. Michael yang panik kemudian memanggil perawat, namun karena tidak ada yang merespon, Michael pun mampu mengatasinya sendiri dengan hanya mengganti versi kering mesin tersebut menggunakan sebuah ballpointnya saja. Nurse! Hal itu jelas mencuri perhatian Dr. Nicholas yang karena bakat terpendam Michael ini, ia bertekad ingin menyekolahkannya di New York, di mana Michael akan mendapatkan pendidikan khusus secara gratis, sekaligus perawatan dan penanganan atas penyakitnya yang lebih layak. Hone your skills. With one of these, it took a team of Sehari berselang, Milo mendapatkan lipatan surat dari Michael yang isi di dalamnya ia berjanji kepada Milo akan segera menemukan obat untuk penyakitnya demi mimpi akan masa tua mereka yang lebih indah. Tiba-tiba saja kertas surat itu terhembus angin dan memaksa Milo untuk turun ke jalan memungutnya kembali, tapi sayang, di sana sudah ada beberapa anak lain yang bukannya memberikan surat tersebut, mereka malah membuli dan menghajar Milo habis-habisan. Kembali lagi ke masa kini saat diceritakan prestasi Michael yang sangat gemilang. Selain berhasil meraih gelar dokter di usia muda, ia juga berhasil mengembangkan jenis darah alternatif yang sangat berguna untuk kebanyakan orang penderita penyakit darah. Jadi tak heran jika kemudian dia mendapatkan banyak Nobel penghargaan meski tak satu pun yang diterimanya. Dalam hal ini, Michael ingin lebih fokus pada penyakitnya yang hingga kini masih belum terjawabkan, sembari ia menangani pasien dengan penyakit serupa seperti yang dialami oleh gadis kecil malang ini. Di dalam laboratorium pribadinya, Michael hanya ditemani sang kekasih bernama Martini, ini parasnya. Di sela kesibukannya, ia selalu mendampingi Michael melakukan sebuah percobaan ekstrim, yakni mencampur DNA manusia dengan DNA kelelawar yang berhasil dibawanya dari Costa Rica. Dengan menjadikan seekor tikus sebagai objek percobaan, Michael pun mulai menyuntikkan sampel serum yang sudah jadi serta menyalakan penghitung waktu untuk mengetahui seberapa lama serum itu akan bereaksi, akan tetapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Di sisi lain, ternyata kondisi gadis kecil tadi di tengah kritis dan sebagai aksi cepat tanggap Michael langsung menyuntikkan zat penenang ke dalam tubuhnya
Namun di saat yang sama, Martini dikejutkan dengan pemandangan perihal kebangkitan tikus tadi yang tidak jadi mati, yang sekaligus menjelaskan bahwa percobaan yang mereka lakukan telah berhasil sempurna. Besok harinya Michael pergi menemui Milo yang ketika sampai di rumahnya ternyata sudah disambut oleh ajudan di sana yang memberitahukan bahwa ada orang lumpuh yang akan menemuinya. Kini Milo telah menjadi orang sukses, bahkan dialah yang mendanai penelitian Michael sejauh ini. Meski di tengah kesuksesan tersebut, ia masih sangat bergantung kepada Dr. Nicholas untuk tetap merawat penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Let's go for a walk. Di satu sisi Milo sangat bangga atas apa yang telah Michael capai dari eksperimennya, tapi di sisi lain ia juga sempat mengkhawatirkan rencana percobaan lanjutannya. Selain melanggar kode etik, itu juga merupakan praktik yang sangat berisiko bagi keselamatan Michael sendiri. I'm close, Milo. Namun karena dorongan hasrat akan kesembuhan, akhirnya Milo pun sepakat mendukung Michael yang akan segera melanjutkan eksperimen tersebut di atas kapal kargo, tepatnya di lepas pantai sebuah perairan internasional. We don't have much time left. Till the day you die, brother. Singkat cerita, Michael dan Martini sudah memulai eksperimennya di dalam kapal kargo yang dimana pada proses simulasi awal menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, tinggal melalui tahapan paling inti, yaitu memasukkan serum DNA kelelawar ke dalam tubuh Michael. Selang beberapa detik setelah penyuntikan tubuh, Michael tiba-tiba mengalami getaran yang sangat hebat alias kugurubugan, sehingga situasinya cukup memancing penasaran seorang penjaga kapal kargo untuk mendatangi lab. Padahal Martini tak ingin ada siapapun di sana kecuali hanya dia bersama Michael saja, dan ketika si Martini sedang memarahinya, tiba-tiba Michael menghilang dari tempatnya sehingga pencarian pun spontan dilakukan, dan saat ditemukan ternyata dia sedang merangkak di atas langit-langit yang dalam secepat kilat langsung menyambar si penjaga itu karena berusaha menyerangnya dengan tembakan. Michael yang sudah berubah menjadi monster vampir dengan wajah mengerikan beserta taringnya sangat tajam telah menghisap darah si penjaga tersebut. Martini yang kebingungan harus berbuat apa, meski di sisi lain ia juga tak berharap jika para penjaga itu menghabisi si Michael. Namun karena mereka tak menghiraukannya, maka inilah yang terjadi. Setelah membantai semua penjaga dan menyedot habis darah mereka, Michael mulai sadar dan wujud dirinya yang mengerikan itu pun perlahan kembali ke semula. Bedanya sekarang ia bisa berjalan dengan normal, bahkan tubuhnya semakin berisi dan terlihat kekar. Dari rekaman CCTV di ruangan tersebut, akhirnya Michael bisa menyimpulkan bahwa suntikan serum tadi telah merubah dirinya menjadi sosok monster kelelawar yang bisa saja dengan mudah membunuh siapa saja dengan cara menghisap darah korbannya seperti darah Enkula. Setelah kejadian itu, Michael lantas memanggil tim bantuan, sedangkan dia sendiri memilih untuk segera pergi sebelum membawa kabur 2 botol serum DNA yang masih tersisa. Call letter 3X5. Saat olah TKP yang digelar pada esok harinya yang dihadiri juga oleh 2 agen FBI yang pernah bermain di film Fast and Furious, yang dari cara korban terbunuh tanpa disertai alat bukti membuat mereka kesulitan untuk memprediksi pelaku yang sebenarnya. Cisco, 8 bodies, running IDs. Berbeda dengan Milo yang sekilas saja sudah terlihat khawatir jikalau semua itu memang ulah dari temannya sendiri. Some kind of accident. Sementara itu Michael diam-diam sudah berada di rumah sakit di mana Martini yang masih terbaring koma. Lantas ia pun pergi menuju laboratoriumnya yang saat dalam perjalanan kedua kakinya tiba-tiba menjadi lumpuh lagi dan kekuatannya menghilang begitu saja. Artinya efek dari serum itu tidak bisa bertahan lama jika tidak distabilkan dengan mengkonsumsi darah manusia, yang dalam hal ini Michael memilih darah buatannya sebagai alternatif. Meski di sisi lain Michael yakin betul setelah minum darah murni secara otomatis akan memiliki kekuatan di luar batas kemampuan manusia pada umumnya. Human blood. In certain respects, I've succeeded far beyond anyone else apart, but they welcome me.
Dengan sifatnya yang sementara ini, Michael terpaksa harus kembali melakukan riset dengan mengurung diri di dalam ruangan kaca untuk mengetahui sejauh mana dia akan tetap bisa bertahan jika tanpa bergantung pada darah buatan atau darah murni manusia sekalipun. Dan ternyata kurang dari waktu yang diperkirakan, kondisi Michael sudah terlihat sangat mengkhawatirkan seperti seseorang yang tengah sakau obat-obatan. Face a choice. Secara kebetulan Milo datang ke sana lalu mengambilkan sekantung darah buatan untuknya. Seakan tak percaya, Milo menyaksikan Michael yang sembuh dengan begitu cepat. Milo pun tertarik untuk ingin menggunakan ramuan tersebut agar sembuh dari kelumpuhannya. You did it. Namun dengan tegas Michael memberitahu dia bahwa semua ini bukanlah kesembuhan, melainkan hanya sebuah kutukan. Lantas Michael pun mengusir Milo dari dalam lab sebelum dirinya berubah menjadi semakin mengerikan. Kembali lagi ke ruangan Martini yang sedang dirawat, di mana kedua agen FBI datang dan menunjukkan dokumen pasca tragedi di kapal kargo yang dari foto-foto ini mereka mulai menduga ada keterlibatan Michael di dalamnya. Dan sebagai seorang kekasih, di sini Martini berusaha menyembunyikan fakta yang sebenarnya dari mereka berdua. A little bit of a hard time remembering what happened that night. Bersamaan dengan itu, seorang perawat yang sedang bekerja malam tiba-tiba merasakan ada firasat buruk. Dia pun segera berlari untuk menyelamatkan diri, tetapi tiba-tiba... Hello? Si perawat pun tewas yang dari bekas luka di lehernya menunjukkan bahwa ia telah digigit oleh vampir, sedangkan Michael yang merasa tidak melakukan hal itu langsung berkemas demi menghindari tuduhan yang kemungkinan akan ditujukan kepada dirinya. Dr. Morbius? Namun sayang sekali langkahnya harus terganggu oleh beberapa pertanyaan si Gibson terkait keterlibatannya yang meskipun Michael coba menyangkal, tapi mereka tetap saja tak percaya, bahkan berusaha untuk menangkapnya, sehingga inilah yang terjadi. Experiments, maybe on a boat. Michael yang berusaha kabur terkena jebakan Batman dan berhasil ditangkap, dan saat berada di ruangan interogasi, akhirnya Michael mengakui semua yang terjadi karena bisa saja ia melakukan itu di saat kehilangan kendali yang sewaktu-waktu bisa kumat manakala ia sedang sangat kehausan darah seperti sekarang ini. Her name is Kristen. We work together. You don't want to see me when I'm hungry. Di sisi lain, rupanya Milo sudah mengetahui kondisi Michael yang sedang lapar, sehingga dia memaksa datang membawa sekantung darah murni untuknya. Here's something to keep you going. In whatever way. Namun terlepas dari itu, Michael baru menyadari dari tongkat Milo yang tertinggal di penjara bahwa ini artinya Milo sudah sembuh dari kelumpuhannya yang secara diam-diam telah menggunakan serum DNA kelelawarnya dan berbuat semena-mena seperti yang dilakukan kepada perawat rumah sakit tersebut. You're not capable of killing that woman. Sementara itu tak ada cara lain bagi Michael kecuali dengan meminum darah murni tadi agar kekuatannya kembali pulih, lalu menjebol dinding penjara dan menggunakan kemampuan biosonarnya, sehingga dalam waktu cepat ia berhasil menemukan posisi keberadaan Milo sesaat setelah ia baru saja memakan korban keduanya. Pada momen ini Michael tetap berusaha mengingatkan agar Milo segera sadar, namun itu sama sekali tak berarti apapun untuk Milo karena dia sudah bulat dengan pilihannya sendiri. Maka dari sinilah ketegangan antara dua makhluk vampir ini pun dimulai. Di tengah posisi bertahan dari serangan Milo yang agresif, terciptalah sebuah kesempatan di mana Michael sempat berjanji akan segera menemukan cara untuk mengakhiri semua kegilaan ini. But I can fix it. I'll figure it out. Akan tetapi muncul dua orang polisi yang hendak menangkap mereka, namun tiba-tiba... Ya, karena Milo cenderung ingin menikmatinya dengan cara brutal, maka 4 orang polisi pun menjadi korbannya lagi. Melihat hal itu, Michael pun segera kabur menyelamatkan diri dari kejaran Milo yang sudah semakin hebat kekuatannya.
Sejauh ini pihak FBI masih mencari-cari Martini karena kedekatannya dengan Michael, sementara dalam pelariannya, Martini bersama Michael tengah berencana untuk meracik sebuah serum penawar yang dengan serum tersebut, Michael akan segera mengambil langkah untuk menghentikan Milo yang semakin menggila. Untuk itu, Michael membutuhkan sebuah laboratorium dengan peralatan yang canggih, yang mana ketika dia sedang mengobrol, secara tidak sengaja Michael mendengarkan pembicaraan para komplotan pemalsu uang yang dengan secara cepat Michael membuntuti mereka dan berhasil merebut laboratorium milik para komplotan tersebut. I'm gonna need your laboratory. Did you know that they're... Di tempat lain, Milo nampak sangat menikmati hidupnya. Sekarang dia bisa keluar masuk bar sesuka hati, minum-minum sepuasnya, termasuk merebut cewek bookingan orang. Sebab siapapun yang berani menyentuhnya, maka jawabannya adalah kematian. Milo pun menyempatkan diri untuk mengunjungi Martini dengan tujuan mencari keberadaan Michael, tetapi Martini yang berusaha melindungi kekasihnya menjawab bahwa dia tidak mengetahui keberadaan si Michael. Now, if you don't mind, I have work to do. I wouldn't lie to you, Milo. Ketika sedang memberi makan kucing, Martini secara tidak sengaja melukai tangannya hingga meneteskan darah merah, yang mana hal ini menyebabkan Michael menjadi sedikit haus akan darah. Melihat hal itu, Martini segera menyadarkan Michael dengan membalut lukanya dan bertanya bagaimana rasanya menjadi vampir. How does it feel? Michael pun menjawab bahwa sesuatu yang primitif muncul dari dalam dirinya dengan insting untuk berburu dan membunuh yang semakin kuat. Inside of me something and wants to kill. Beredarnya kabar pembunuhan yang melibatkan nama Milo jelas membuat Nicholas resah. Menurut dia, apa yang telah dilakukan anak asuhnya selama ini seperti sengaja ingin merusak nama besar Michael, dan ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Namun di sini rupanya Milo sudah curiga bahwa Nicholas akan berpihak pada Michael, maka tanpa ragu lagi, ia pun langsung menghabisinya pada saat itu juga. Singkat cerita, Michael berhasil mengembangkan serum yang terbuat dari zat pembunuh kelelawar dan konon katanya sangat berbahaya bagi manusia dan juga hewan. Bersamaan dengan itu, ia tersentak oleh kabar bahwa Nicholas tengah dalam keadaan sekarat setelah mendapat serangan dari Milo yang notabene merupakan anak asuhnya sendiri. Tak cukup dengan hanya membunuh dokter pribadinya, Milo bahkan diam-diam telah membokongi Michael dan berhasil menculik Martini juga. Michael yang sungguh telah dibuat murka lantas terbang menghampirinya, namun dia hanya menemukan jasad Martini yang terluka, sedangkan Milo sudah pergi entah kemana. Martini yang merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup, kemudian dengan senang hati mengizinkan Michael untuk segera menghisap darahnya, karena dengan cara itulah Michael akan bisa kembali bugar demi menghadapi Milo yang kini sudah berdiri tepat di belakangnya. Sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Faktor makanan yang kurang terjamin membuat Michael sedikit keteteran. Berbeda dengan Milo yang selalu mengkonsumsi darah manusia murni, tak heran jika kemudian ia tampil lebih gesit dan cenderung lebih menguasai pertarungan. Tak menyerah sampai di situ, dalam keadaan tak berdaya, Michael ternyata masih bisa menggunakan kemampuan biosonarnya, yang dimana ia mampu berkomunikasi dengan dunia kalong meski dari jarak yang sangat jauh. Ya, jutaan kelelawar vampir berdatangan membantu Michael untuk bangkit, lalu atas perintahnya, mereka langsung menyerang Milo yang dengan kesempatan ini, Michael berhasil menyuntikkan serum penawar tadi, sehingga akhirnya Milo pun tewas di tempat. Di ending cerita ini, Martini kembali hidup dan menjadi vampir, sementara Michael bergabung dengan Mosquito Man, si manusia nyamuk yang bisa terbang. Tamat-tamat filmnya yang cukup seru.